Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oracle Channel tutorial sederhana software dan hardware. Sahabat, di video kali ini kita masih belajar menggunakan software GeoGebra, yaitu tujuan kita kali ini adalah tentang geometri, tapi difokuskan kepada pembuktian luas segitiga. Bagaimana caranya kita membuktikan luas segitiga menggunakan software GeoGebra? Itu mudah saja sebenarnya. Tahapan-tahapan dan tool yang kita gunakan dalam membuktikan luas sebuah segitiga itu antara lain seperti ini. Oh ya, untuk kali ini kita coba tutorialnya menggunakan bahasa Indonesia di program GeoGebra-nya ya. Kita ubah terlebih dahulu. Ini tahap awalnya, karena kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita ubah dulu bahasa interface dari GeoGebra-nya. Caranya gimana? Ini di bagian toolbar, klik option, kemudian pilih language, lalu pilih bagian E ke I, karena bahasa Indonesia ada di kelompok ini. Lalu cari Indonesia dalam garis miring bahasa Indonesia, Indonesian bahasa Indonesia. Oke, kita klik bahasa Indonesia. Ini tampilan interface-nya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk penjelasan di setiap tool ini juga berubah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti dengan menggunakan bahasa Indonesia ini kita akan membuktikan luas sebuah segitiga. Kemudian pertama kita ubah tampilan ini, kita hilangkan dulu sumbu X dan sumbu Y nya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah axis ya, axis dan ordinatnya. Gimana caranya? Kita klik kanan aja di area ini, lalu kita sembunyikan atau kita klik sumbu-sumbunya, biarkan dalam bentuk kisi-kisi. Kita klik sumbunya. Ini tampilan grid dalam bentuk kisi-kisi. Kemudian kita akan membuat sebuah slider. Kita akan membuat sebuah slider untuk navigasi dari segitiga yang akan kita buat. Caranya seperti biasa, kita klik, kalau dalam bahasa Indonesia namanya luncuran ya, luncuran, klik luncuran, kemudian klik di sembarang tempat sesuai dengan yang kalian inginkan di bagian grid. Misalnya saya akan membuat slidernya di sini, saya klik aja, maka akan muncul kotak dialog di luncuran. Lalu kalian pilih sudut, kemudian ini kita hapus terlebih dahulu sudutnya, kemudian kita pilih di bagian alpha ini, kalian pilih alpha. Selanjutnya kita buat intervalnya 0 sampai dengan maksimumnya 180 derajat, 180 derajat, kenaikannya 1 derajat. Setting seperti ini aja untuk slider yang akan kita buat di grid. Silahkan klik OK. Maka kalau kita sudah mengklik OK, alpha sama dengan 45 derajat seperti ini. Kemudian untuk tahapan ketiga, kita menggunakan tool polygon untuk membuat dua buah segitiga ABC dan BCD, di mana segitiga ABC dan BCD ini berhimpit pada sisi BC dan sisi BC ya. Jadi kita klik polygon, kemudian kalian buat sebuah segitiga, misalnya segitiga ABC nya di sini A, lalu saya pilih di sini B nya. Nah, ini sudah terbentuk sebuah segitiga
A, B, C. Kemudian kita buat lagi sebuah segitiga BCD, di mana segitiga yang pertama ini akan berhimpit sisinya di BC. Jadi kita klik B, kemudian klik C, selanjutnya buat titik D nya kita hubungkan lagi dengan D, sehingga akan terbentuk dua buah segitiga ABC dan BCD, di mana segitiga ini berhimpit pada sisi BC. Kemudian yang tahap kelima, yaitu kita akan memfungsikan membuat titik tengah antara AB dan BD. Jadi caranya kita pilih fitur atau tool titik tengah atau pusat ya dalam bahasa Indonesia. Di sini kita perhatikan, kita pilih titik tengah atau pusat. Kita pilih tool titik tengah atau pusat. Selanjutnya kita klik titik A dan titik B, maka akan muncul titik tengah di E. Dengan cara yang sama kalian buat untuk B dan D. Tinggal klik aja B dan D nya. Jadi kita klik B, kemudian kita klik D, maka akan muncul titik F. Kemudian kita akan membuat segitiga ini berputar, yang segitiga ABC kita buat berputar dengan menggunakan titik E, yaitu searah jarum jam. Kemudian juga nanti kita akan membuat segitiga BCD berputar di titik F dengan arah berlawanan jarum jam, yaitu bisa menggunakan tool rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Jadi kita cari di fitur itu. Nah, itu ada rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Silakan kalian klik di ini ya. Setelah kita klik, kemudian kita klik segitiga ABC, segitiga ABC nya, lalu kita klik titik E, akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya kita hapus dulu 45 derajatnya, lalu pilih alpha, supaya kita menggunakan slider yang sama yang kita buat dari langkah kedua tadi ya. Kemudian kita pilih searah jarum jam. Perhatikan, jika kalian buatnya dengan benar, maka akan muncul sebuah segitiga seperti itu. Kemudian kita coba menggerakkan slidernya ya, sehingga dia menutup menjadi sebuah persegi ya, segi 4 ya, segi 4. Kalau dia 45 derajat seperti ini, kita gerakkan 180 derajat, maka dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Selanjutnya dengan cara yang sama, maka kita buat juga untuk segitiga BCD. Jadi tadi kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Selanjutnya kita klik segitiga BCD, kita klik titik F, lalu kita buat informasinya di sini. Klik alpha, kita pilih alpha untuk slider yang sama, lalu biarkan saja berlawanan arah jarum jam untuk yang kedua. Nah, kalau kita gerakkan slidernya, maka dia akan seperti ini, 45 derajat tadi, kira-kira seperti ini ya, 46. Nah, kita sudah selesai membuat dua buah segitiga. Nah, sekarang tiba kita gilirannya adalah kalau kalian ingin menggerakkan secara terus menerus, klik kanan slidernya, lalu animasi hidup ya. Kalau ini ngelekas luncur, kalau ini otomatisnya ya, animasi hidup, maka dia akan berbentuk seperti ini.
Kemudian kita akan mencoba bagaimana sih pembuktian dari luas segitiga ini. Nah, mohon diperhatikan dari dua buah segitiga yang kita jalankan seluncuran membuat persegi. Nah, dari sini jika panjang segi 4, ini adalah luas dari saya ulangi, jika panjang segi 4 ini merupakan alas sebuah segitiga, kemudian lebar dari persegi ini adalah tinggi segitiga, maka luas segitiga adalah setengah dari panjang segi 4 kemudian dikali lebarnya, atau sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dengan demikian terbukti bahwa luas sebuah segitiga itu adalah setengah dari panjang segi 4 dikali lebar segi 4-nya, atau rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tingginya. Maka terbukti bahwa kita sudah bisa membuktikan kenapa rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka dengan menggunakan cara ini kita bisa membuktikan bahwa luas sebuah segitiga adalah setengah alas kali tinggi, setengah dari panjang persegi dikali lebarnya. Kita coba jalankan lagi animasinya. Nah, demikian saja sobat untuk yang kali ini. Kita sudah bisa berhasil membuktikan luas segitiga dengan menggunakan persegi panjang. Selanjutnya kita akan membuktikan pengaruh panjang sisi persegi panjang terhadap luas dan kelilingnya. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa rumus luas segitiga bisa kita peroleh dengan menggunakan persegi panjang. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai pembuktian pengaruh panjang sisi persegi panjang terhadap luas dan kelilingnya. Bagaimana langkah-langkahnya dan tool apa saja yang kita gunakan di GeoGebra. Nah, kalian bisa lihat di tampilan sebelah kiri, yaitu pembuktian pengaruh panjang sisi persegi panjang terhadap luas dan kelilingnya ya. Terhadap luas dan kelilingnya. Nah, jadi ini simple saja caranya. Kita tetap membuat slider ya. Kita awalnya membuat slider, kita pakai bahasa Inggris saja. Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia, ubah aja ya. Sekarang instruksinya pakai bahasa Inggris. Oke. Pertama kita buat sebuah slider atau luncuran. Kemudian letakkan di mana posisi yang akan kita inginkan, misalnya di sini. Lalu pada kotak dialog slider yang muncul isikan name-nya, number ya, name-nya A, kemudian interval untuk minimumnya adalah -5, lalu maksimalnya 5. Kemudian untuk incrementnya, untuk kenaikannya kita buat 0.1 ya, 0,10.0.1. Nanti kalian ketikkan 0.1, artinya 0,1 kenaikannya. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat garis-garis bantu dulu untuk membuat persegi panjangnya, yaitu kita input dulu persamaan garisnya. Pertama ini lihat di bagian bawah ada input, kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah masukan. Klik aja di bagian input, lalu ketikkan Y sama dengan A, maka akan terbentuk garis ini, garis bantu Y sama dengan A.
Selanjutnya input lagi X sama dengan A, X sama dengan A, lalu enter. Kemudian input lagi X sama dengan 6A, 6A. Selanjutnya input lagi Y sama dengan 4A, Y sama dengan 4A. Maka akan terbentuk 4 buah garis ya, 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Selanjutnya kita menggunakan fitur intersect untuk membuat titik-titik A, B, C, dan D. Nah, kita perhatikan di bagian ini, kita cari fitur intersect, perpotongan ya. Kita klik intersect, selanjutnya klik perpotongan antara garis vertikal dan horizontal untuk membuat titik A. Selanjutnya titik B, lalu titik C, kemudian titik D. Kita sudah membuat perpotongan garis pada 4 buah titik A, B, C, dan D. Setelah itu kita akan menghubungkan titik-titik tadi, akan terbentuk pembuat persegi panjang, yaitu kita gunakan tool polygon. Klik polygon, kemudian klik titik A, klik titik B, lalu klik titik C, klik titik D, dan kembali lagi ke titik A, sehingga kita sudah membentuk sebuah persegi panjang A, B, C, D. Selanjutnya kita akan menyembunyikan garis bantu tadi, yaitu dengan mengaktifkan fitur show object, atau nonaktifkan atau aktifkan. Klik kanan di area grid, kemudian tapi kita akan menghilangkan satu persatu garis ya, berarti di garisnya lah ya, di garis setiap garis kita klik kanan, lalu show objeknya kita nonaktifkan. Kemudian yang bawah lagi show objeknya kita nonaktif, yang vertikal lagi, kemudian yang vertikal satu lagi, sehingga dia akan hilang garis bantunya dan akan tertinggal persegi panjangnya. Kemudian baru kita melakukan pembuktian apakah benar sih panjang sisi persegi panjang itu akan mempengaruhi luas dan keliling persegi panjang. Ya mudah saja, silakan gerakkan slidernya, apakah panjang dari sisi itu akan mempengaruhi luas dan keliling persegi panjang. Kita coba gerakan ke kanan positif dulu, ternyata iya, semakin slidernya kita tarik ke kanan maka akan semakin panjang sisi-sisinya. Dengan demikian dia akan mempengaruhi luas dan keliling persegi panjangnya. Demikian juga kalau kita tarik di bawah 1 negatif, maka akan semakin kecil luas dan kelilingnya. Nah, dengan demikian ternyata pengaruh panjang sisi terhadap luas dan keliling persegi panjang itu sudah terbukti. Ini cara bagaimana kita membuktikan bahwa pengaruh panjang sisi persegi panjang terhadap luas dan keliling persegi panjang sudah kita buktikan. Oke, demikian saja untuk video kali ini sahabat sekalian, mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami bagaimana membuat atau melakukan pembuktian-pembuktian di matematika, terutama pada bidang-bidang geometri. Mohon maaf jika kegelapan saya. Saya Ilhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.